RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Saya di Cikarang, Pak Ji. Dari Cikarang. Udah ketiga kalinya nih privat. Tinggal di mana? Cikarang. Cikarang. Iya. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya sih kemarin-kemarin saya karyawan. Nah, pas mau lebaran ini saya mengundurin diri dari karyawan. Karena kan saya lihat dari ilmu RDAY, kan itu harus diwajibkan sholat tengah malam. Sutarti. Saya Kartini, Pak. Siapa namanya? Nomor 5 Kartini. Oh, Kartini Cikarang. Iya. Oh iya. Terus gimana? Nah, saya kan semenjak Bapak Haji habis sakit ya, saya lihat terus kan lab ininya. Ya ternyata yang dianjurkan itu berarti sholat jam 00 ya, bangun jam 00, sholat tahajud gitu. Terus sholat taubat, gak boleh bolong. Nah, saya punya pikiran, karena saya juga baca umur udah 44. Jadi saya lebih baik mundurin diri dari saya bekerja dan akan menjalankan ilmu RDAY gitu. Nah, kan saya sekarang itu udah ketiga kalinya. Di saat bulan puasa itu, waktu Pak Haji sakit itu, saya mimpi Pak Haji terus bahwa saya itu 2 kali suruh kesini terus, tapi saya nggak kesini. Apa itu artinya, Pak Haji? Ya mau terkabul lah pastilah. Amin. Mbak, kemarin orang Riau kan saya bilang paksain karena hajat kita maksa. Jadi kita ibadahnya juga mesti maksa. Dia dagang gorengan bulan Ramadan. Di mana-mana orang dagang gorengan di bulan Ramadan rame banget dong. Iya. Ditutup tuh warungnya. Malah ibadah. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, maksain sampai 12 juz. Iya. Kan udah 12 juz. Terus dia sholat taubat, sama dia bermuhajat kepada Allah. Cair tunai 100 juta kemarin habis lebaran Idul Fitri. Dan langsung tuh datang, nggak nanya, cuman mau ucap syukur aja, Pak Haji, hajat saya terkabul. Kok bisa? Saya salahnya ngomongnya cair 100 juta. Cair 100 juta. Saya nggak ngomong cair 10 miliar, saya cair 100 juta. Saya cair 100 juta. Cair dari adik iparnya ngasih duit ke saya 100 juta. Duitnya saya bawa kemari buat privat tuh 10 juta. Makanya saya itu pengen keluar dari kerjaan saya. Saya mau menjalankan yang apa yang Pak Haji suruh praktekin kan. Saya lihat-lihat YouTube-nya, saya mau praktekin itu. Ini saya kan kalau libur, ada libur kemarin itu 3 hari. Saya paksain baca Al-Quran, tapi belum nyampe 12 juz. Baru 4 juz, 3 juz. Gitu. Tapi ternyata menjalankan itu ya emang ringan gitu ya, kalau emang kita paksain. Iya. Tapi saya maunya emang pengen resign dari pabrik itu. Kenapa resign? Jangan dulu lah. Kan saya pengen biar datang duit sendiri, jadi saya nggak usah kerja. Iya nanti pasti pelan-pelan. Kenapa saya bilang suruh baca Quran 12 juz? Karena sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, dia maksain baca Quran khatam, kaya raya tajir melintir di Arab sana. Sampai sekarang kekayaannya masih. Padahal kan orangnya udah meninggal. Bahkan dia cuman megang apa jadi uang. Salah satunya pegang apa? Kurma busuk. Beli kurma yang udah panennya nggak itu. Alhamdulillah. Dihargain berlipat-lipat. Buat apa? Nggak taunya buat obat. Nah mau saya coba mbaknya nih baca Quran. Kan kalau mbaknya baca Quran kan mulutnya udah apa ya? Udah biasa baca Quran. Jadi nanti mbaknya sekali ucap jadi uang. Sekali ucap transaksi. Sekali ucap transaksi. Kasarnya ini orang ngomong ini, Mbak, cariin dong kalau mbaknya lagi santai, ada pom bensin yang mau dijual. Saya mau beli pom bensin.
Herannya ada aja kita pas datang ke situ, Mbak, ada gak temen yang mau beli pom bensin? Lah kan kita cuman gatukin doang. Tanpa kita cari pembeli, orang kemarin udah pesen kalau ada pom bensin yang mau dijual. Kita lagi mau ketemu si A, acara arisan, pom bensin papahnya mau dijual karena mau bagi warisan. Akhirnya kita kenalin, lumayan tuh fee-nya, komisinya 10 miliar. Alhamdulillah bisa buat hidup setahun, 2 tahun. Kita jalan lagi, Mbak, gue mau jual pabrik deh, mau bagi warisan. Herannya ada datang, Mbak, ada gak ya pabrik yang strategis ya? Gue mau pindah nih pabriknya, yang sana tetap jalan, tapi yang itu gue pindahin daerah sini. Lah, itu kemarin kan ada orang mau jual pabrik tuh bagi warisan. Kena lagi, dapat fee-nya 1 miliar. Nah mau saya begitu, tapi bisa gak? Bisa dan pasti bisa dengan cara, karena kita sering baca Quran. Iya Pak Haji, tapi kan kalau kita kerja nih ya, saya kerja kan nggak ada waktu gitu. Gak ada waktu? Karena kena shift. Makanya saya pengen resign itu karena ada shift malamnya, jadi saya nggak bisa baca Quran, terus juga nggak bisa sholat taubat yang habis maghrib itu. Jadi saya mau ngajuin resign. Jangan dulu gimana? Sambil. Tapi kan saya nggak bisa menjalankan sholat taubat ya. Terus yang bangun jam 00 itu baca Al-Quran saya nggak bisa. Bisa, sedikit-sedikit dulu, jangan langsung di fullin 12. Bertahap dulu. Tapi kan kadang-kadang saya seminggu nih malam. Nanti kalau si paginya saya masuk jam 9, pulang jam 9 malam lagi. Jadi nggak bisa jam 00 saya bangun, kebablasan karena ngantuknya itu. Oh iya. Jadi emang benar-benar nggak bisa. Makanya saya pengen ngajuin resign. Tapi saya masih punya hutang di pabrik saya itu, yang satu tempat saya kerja itu, yang dulu saya ngomong soal arisan itu, Pak Haji. Oh iya. Saya juga aneh kemarin itu. Kok kata saya hutang saya malah tambah banyak ya? Padahal saya nggak ambil apa-apa. Sekarang aja masih hutang saya ke anak-anak yang ikut arisan di saya masih 40. Terus ke teman saya 20. Udah 60 juta itu. Coba Mbaknya ingat-ingat. Dulu pada saat Mbaknya mulai kerja atau mau lulus sekolah sampai Mbaknya sekarang nih usianya berapa? 44. Sebelum Mbaknya kenal RDAY, Mbak pernah nggak datang ke rumah orang pintar atau ke kiai ke ustadz yang dikasih amalan, yang dikasih air doa? Saya pernah itu emang dikeluarin dulu aja. waktu masih ada orang tua. Nah sampai sekarang saudara saya pun masih dia ke sana, dia ke Jawa Tengah. Nah semenjak saya ini kan saya suami kedua ya, semenjak yang suami kedua saya nggak pernah ikut ke sana lagi. Kalau waktu masih suami pertama saya emang pernah ke Jawa Tengah itu, ke Bumi Ayu. Nah dikasih apa tuh di Bumi Ayu? Ya mungkin di mantra-mantrain, tapi kalau secara pribadi dikasih itu enggak gitu. Air doa? Ya mungkin minum air aqua, doa. Nah itu dibersihin dulu aja sampai alat kelamin Mbaknya gatel. Bisa gak? Caranya? Ajarin. Ya, jadi kalau sering disampaikan Pak Haji itu kalau rezeki kita masuk ada tapi keluarnya nggak jelas, nggak pernah keluarin, nggak ngeluarin apa-apa, tapi nggak utang apa-apa, kok utangnya kok nambah, kok nggak wujud apa-apa, itu salah satu bentuk apa ya, hubungan kita dengan bekerja sama dengan pihak lain yang kita tidak tahu. Nah mungkin karena Mbaknya sudah tidak pernah ke sana lagi, sehingga ada yang tidak senang di sananya, kan Mbaknya sudah tidak memberikan makanan lagi ke sana, tidak memberikan sesuatu kan lagi itu ke udah sana. lama banget, Pak, udah Iya justru lama itu. 8 tahunan sih. Iya, jadi dia akhirnya tetap ngambilin apa yang ada di Mbaknya. Suami pertama meninggal apa cerai? Cerai itu hidup. Cerai hidup. Nah itu salah satunya. Berhasil. Salah satunya sasarannya mesti ke sana gitu. Ya mudah-mudahan pasti yang kedua ini
dengan cara harus dibersihkan, Mbak. Caranya, Mbaknya ambil air di teko, taruh di meja, di depan atau di dalam kamar, terus bangun tidur, bangun jam 00 itu, pokoknya bangun tidur sebelum Mbaknya pipis, masih bersih ya ininya, Mbaknya bikin air kobokan. Ini air di teko, terus tangannya masukkan ke sini, amin. Ucap Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah atas ridho Allah dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jahat-jahat, yang jelek-jelek yang ada di dalam tubuh saya, baik yang saya cari maupun yang datang sendiri nempel di tubuh saya, keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Ini sambil dicolek-colek, kobok ke air tangannya ini 9 kali. Hafal? Hafal ya? Intinya tadi itu, terus semua yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang ada di dalam tubuh saya, baik yang saya cari, Mbaknya ke sana mencari, maupun yang datang sendiri atas kiriman orang atau datang sendiri yang nempel di tubuh saya, keluar, ini intinya, atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Kobok lagi sampai 9 kali. Ini ditaruh untuk diminum sampai sehari penuh. Habiskan sehari, besok malam bikin lagi. Ini kalau habis paginya bangun tidur. Kalau nggak habis, ya udah dipakai untuk apa? Masak kayak apa kayak. Iya. Nanti malam bangun tidur bikin baru lagi. Setiap hari sampai 9 hari. Kalau 9 hari terasa gatel, biasanya gatel di sekitar dan kalau parah bisa sampai ke kaki-kaki bawah, itu berarti dia sudah mulai keluar. Ulangi sekali lagi biar bersih. Tapi kalau 9 hari pertama belum terasa gatal, berarti belum keluar, masih kuat nempelnya, ulangi lagi 9 hari yang kedua. Harus dibersihkan itu, Mbak, karena kalau nggak dibersihkan itu seperti halnya miara ayam, tapi di dalamnya tidak, ada musangnya di kandang ayamnya. Di kandangnya ada dimakanin. Iya, betul. Telurnya habis, ayamnya habis, anak ayamnya habis. Kelihatannya Sama aja miara musang di dalam kandang ayam. Kelihatannya bertelur, beranak, anggrem, anaknya kok nggak ada. Ya deh, Nah, itu grogotin. yang terjadi tahun ini sama saya itu. Kok kata saya kan tahun ini saya nggak utang apa-apa ya, nggak bikin apa-apa. Kalau dulu oke lah saya bikin rumah gitu kan, banyak utang mungkin wajar. Nah tahun ini saya emang udah nyeret utang saya gitu kan, biar lunas, karena ada niat saya mau keluar dari kerjaan saya. Kok hutangnya malah tambah gede gitu. Jadi kalau Gak itu apa-apa, keluarin dulu hodamnya. harus keluar dulu, Mbak. Keluar dulu hodamnya. Dan alhamdulillah Pak Haji udah 2 kali lipat, 3 kali ini saya belum sama sekali. Belum pernah? Belum. Oh iya. Keluarin dulu hodamnya. Hodamnya keluarin. Nah nanti mbaknya lihat ya. Percepatan luar biasa. Pokok mbaknya harus keluar. Dan pasti keluar. Kalau enggak ya udah ngerogotin. Punya motor, motor cicilan. Punya rumah, rumahnya dijaminin ke bank. Punya mobil, mobil cicilan. Masa orang nih, Pak Haji, saya kaya, rumahnya di klaster. Berapa harga rumahnya? 5M, tapi nyicil. Punya mobil Pajero, tapi nyicil. Punya motor, tapi nyicil. Cicilan saya juga banyak, cicilan bank, ya urus ngawinin anak saya.
terus cicilan mobil. Terus itu ya cicilan yang arisan itu sampai sekarang nggak. Nah sekarang kan mbaknya dengan privat yang ketiga ini baru ketahuan kalau mbaknya, oh iya hutang saya nambah. Oh iya hutang saya nambah. Nggak wujud. Oh udah dikasih tahu tadi. Coba kalau mbaknya nggak privat yang ketiga, nggak mungkin ketahuan. Makanya orang kadang kan, Pak Haji saya udah privat yang ketiga kok belum kelihatan. Yang keempat, yang kelima kayak orang Makassar kemarin, yang keenam. Tapi kan cairnya miliaran. Belanja 2 miliar tanpa bayar. Ini enggak, baru privat sekali selesai. Ya nggak bisa dong. Ibaratnya orang mau bangun rumah baru pondasi. Belum tata bata, belum diteplok, belum dipasang atapnya. Buru-buru ditempatin, akhirnya tepok. Nah sekarang keluarin dulu. Gimana caranya? Keluarin dulu. Sementara dikeluarin dulu, jangan dulu resign. Keluarin dulu. Kalau saya nggak resign kan berarti saya nggak bisa menjalankan yang itu, sholat itu Pak. Nggak apa-apa, yang penting dikeluarin dulu isi badan kamu itu. Khodamnya dikeluarin dulu dari badan kamu. Jinnya dikeluarin dulu dari badan kamu. Soalnya kamu ibaratnya gini, kamu makan ayam sepotong, jinnya makannya seekor. Kamu makan sate 10 tusuk, jinnya makannya 1 ekor kambing. Banyakan mana? Banyakan dia. Kita makan cuma 10 tusuk. Nggak mau saya. Begitu. Keluarin dulu sampai alat kelamin kamu gatal. Nanti kalau udah gatal kamu tinggal lapor ke sini. Pak Sidik tolong dong videoin alat kelamin gue gatal. Ya sebenarnya waktu pas lebaran juga ya saya sedih banget ya, pinjam duit ke adik saya. Padahal nunggu THR itu nggak dikasih. Padahal dia waktu dia butuh, waktu dia di Jawa ya, dia WA pinjam duit saya langsung transfer. Giliran saya susah banget. Makanya dalam hati saya, awas nanti kayak kalau saya ke RDA ya saya tajir melintir kata saya. Mau privat ketiga ya saya tajir melintir. Iya, ini kan udah ketahuan nih mbaknya nih. Ada khodamnya. Pernah minum air doa, pernah dikasih amalan, pernah dikasih ini. Nah itu dikeluarin dulu. Seperti yang kemarin itu privat Mbak. Jadi dia pernah ke banyak dan tidak satu dan dikasih sesuatu, kasih jimat lah ya. Terus privat, iya. Ya biar kan Saya dia ingat Pak, dikasih. waktu dari sana itu saya dikasih kayaknya tanah. Terus Yang tanah yang dari sana itu. timbun di rumah. Ditaruh ada yang di lemari gitu kan, ada yang di atas jendela. Tapi itu rumah lama kan, sekarang saya udah ada rumah baru. Itu gimana Pak Haji? Itu yang ada di rumah saya yang lama. Yang di rumah lama siapa yang ninggalin? Kosong. Udah dia rumahnya udah dibelah dua, disekat dua. Jadi yang sebelah ini rumah baru saya, yang sebelahnya itu yang rumah yang dulu saya. Jadi kosong. Kalau masuk boleh gak? Kalau tapi udah atapnya udah rusak sih. Mau tinggal dibongkar. Maksudnya masuk, diambil di mana masih ada gak tuh? Kalau ada ntar dilarung, dibuang ke kali, ke laut. Dibuang ke laut, balik lagi ya ke yang punya ya. Balik lagi nanti yang punya. Jadi kalau seandainya udah nggak ada, yang jalanin kayak tadi itu. Iya. Kayak nih kalau mbaknya nggak percaya, yang kemarin bapak-bapak yang saya kasih hadiah HP. Dia saya kasih HP Samsung. Karena dia dagang gorengan, belum pernah lihat YouTube saya, cuman dikasih tahu anaknya praktekin ilmu RDAE cair 250 juta. Padahal dia belum nonton YouTube, yang nonton anaknya. Nah, saya kasih hadiah HP 2. Dia dagang gorengan doang. Iya. Anaknya itu sering datang ke orang-orang pintar. Hampir sering datang ke orang pintar. Nah, dia praktekin tuh ilmu RDAE. Jalannya paksain privat. Nah kemarin privat tuh ada di bawah tuh ya, nginep seminggu. Dan itu dukunnya saat ini dibuang, Tahu. walaupun nggak ketemu, marah, Ngamuk. ngapain capek-capek bikin kan. Itu kalau dukunnya masih hidup yang marah dukunnya. Kalau dukunnya sudah mati, Jinnya. jinnya yang marah ke Mbak. Kamu saya udah bikin capek-capek, nggak ada hormat-hormatnya, dilarung, balikin ke saya, kurang ajar kamu ya. Itu masih hidup dukunnya. Nah kalau dukunnya udah mati, yang ngamuk lebih parah siapa? Jinnya lah. Kita sendiri ya. Ya iya, karena kan nggak ada yang makanin.
Makanya orang yang datang orang pintar, kepalanya suka pusing. Kenapa? Karena ditabokin sama hodamnya. Makanin nggak gue? Ayo, makanin nggak? Makanya dia sering pusing. Kok kepala gue sering pusing gitu? Jantungnya berdebar. Iya. Tonjokin. Karena dia ngerinya badannya nggak langsing karena sering dinenen. Nambahnya gimana? Jadi mau saya bersihin dulu. Mbak datang kemari bersyukur. Jadi ketahuan banyak cerita panjang lebar nih hari ini. Keluarin dulu. Nggak usah keluar dulu sementara, bertahan dulu sebulan atau 2 bulan, keluarin dulu. Kalau memang seminggu udah keluar, udah gatal, mbaknya baru praktekin ilmunya RDAY. Lihat hasilnya. Iya. Tapi itu dikeluarin dulu. Sampai bersih. Saya maunya mbaknya dapat 10 miliar. Amin. Bermanfaat. Saya nggak mau dapat 10 miliar. Bayar utang. Nggak cukup. Masuk lagi 10 miliar kedua. Bayar utang nggak cukup. Masuk lagi 10 miliar ketiga. Nggak ada cukup. Ya Pak Haji, sebenarnya terus terang aja ya. Saya privat ke sini kan pakai duit orang. Nggak apa-apa. Saya paksain, kata saya, Nggak apa-apa. biarin aja lah. Kan kalau mbaknya nggak dipaksain kan nggak tahu kalau badannya masih ada jinnya. Masih hodamnya. Tapi ya alhamdulillah yang ngasih utangnya itu ya baik banget gitu. Setiap saya mau privat, saya nggak punya duit, dikasih sama dia gitu kan. Jadi dia mendukung banget saya gitu. Saya juga terima kasih banget sama teman saya ini. Semuanya duit dia. Mbaknya ngomongnya gimana? Dia kan udah emang awal-awal ke sini tuh kan selalu berdoa sama dia kan, sama teman saya kan. Saya ibaratnya atasannya, dia itu bawahan saya. Saya mau privat gak ada duit ya. Jadi dia mendukung, ayo privat aja gitu kan. Jadi dia benar-benar ngedukung gitu. Berarti kan. dia suka nonton YouTube juga? Iya, karena saya kayak sehati sama dia gitu. Jadi apa-apa sama dia. Jadi dia seolah-olah mengedepankan saya dulu gitu kan. Dia sebenarnya mau privat juga, dia tentang jodoh, dia belum nikah. Tapi yang didukung saya dulu gitu. Jadi sebenarnya duit dia semua. Saya terus terang aja. Oh, iya. Dia suruh dikasih pakai, dia diajarin suruh pakai cadam laki-laki aja. Dia udah beli, kan udah lihat di YouTube Bapak kan. Oh iya. Dia pakai beli celana laki-laki katanya. Dia udah beli 6. Dipakai. Udah nanti nikah. Pakai cadam laki-laki. Ini dia sebenarnya juga pengen privat, tapi duitnya kesayain dulu, dikasih dulu. Ya nggak apa-apa, yang penting banyak kan jadi ketahuan nih isi badannya. Keluarin dulu jinnya. Bisa? Bisa. Caranya coba baca, tes dulu. Manggilnya gimana ngeluarinnya? Coba dikeluarin. Yang saya contohkan tadi apa enggak? Coba. Oh tadi. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang B, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, yang jelek-jelek, yang datang sendiri, yang saya cari sendiri atau yang datang sendiri, keluar kemauan atas kemauan dia sendiri. Atas kemauan dan inisiatif dia sendiri. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jahat-jahat, yang jelek-jelek yang ada di badan saya, baik yang saya cari maupun yang datang sendiri, yang nempel di dalam tubuh saya, keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Coba. Takutnya saya pulang lupa lagi, gak bisa ditulis Pak. Ala nanti nonton YouTube-nya kan ada ngajarinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek, yang jahat, yang ada di badan saya karena saya nyari atau kiriman, keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Itu doang, simpel. Kobok, cebok, taruh di teko, ulangi lagi sampai 9 kali selama 9 hari. Bisa? Bisa Pak. Harus. Kalau seandainya saya pulang shift malam, gimana? Kan nanti saya minggu depan itu shift malam. Nggak apa-apa. Jadi saya pulang kerja, bikin cebok dulu gitu. Ya. Gak apa-apa sih. Remes alat kelamin boleh.
Cebok boleh, remes alat kelamin, dikobok di teko bisa. Gak usah dicebok, remes alat kelamin, taruh di teko bisa. Bisa. Pagi bikin boleh, siang boleh, malam boleh, bebas. Yang penting mbaknya harus kaya raya tajir melintir. Harus punya penghasilan sebulan 10 miliar. Keluarin dulu isi badannya tuh. Dari yang jahat-jahat. Saya maunya tidak jual aset. Tidak jual aset. Bisa? Ada lagi? Ini Pak, kalau kita resign kan ada, kan karena saya udah lama ya, kerja udah hampir 17 tahunan. Nah, kemarin itu kan saya tanya ke HRD-nya, kalau seandainya saya resign itu dapat berapa gaji gitu kan. Dia HRD cuma ngasih 4 bulan gaji saya. Kalau seandainya misalnya gaji saya 8 juta, berarti kalau 4 berarti 4 kali 4. 8 kali 4, 36. Iya, 32 Pak. Hmm. Nah, pengennya sih bisa yang maunya 12 bulan gaji gitu. Bisa, makanya dikeluarin dulu itu. Jangan resign dulu, keluarin dulu. Praktekin dulu pelan-pelan. Nanti ada jalannya. Nggak dari perusahaan tapi dari Allah. Tenang aja, kerjain dulu. Bisa? Sampai alat kelamin ini gatal. Sampai alat kelamin ini gatal. Saya mau malah kamu dapat pesangonnya 200 juta. Amin. Minimal. Syukur-syukur 300 juta. Bisa? Bisa, masa nggak bisa? Kan belum dikeluarin tuh. Bisa? Iya. Praktekin? Pasti? Pasti. Sip. Harus cair 10M. Terkabul ya. Harus ya. Jangan resign dulu. Jangan resign dulu. Praktekin dulu.